Oh ya Allah. Bentar ya, aku cari ya. Pasien selanjutnya aku cari. Nih yang muslim-muslim jangan minta naik dong. Lanjut dulu Bang Dewa, aku sambil nyari oten-oten ini. Di bawah banyak yang minta naik, cuma nggak tahu yang Kristen yang mana. Lanjut Bang. Apa-apa naikin aja. Ini bantu saudara kita Rahab ya, Iwan Pila ya. Sampai 1K lah. Nanti kalau udah sampai 1K, kita turunkan. Silakan kalau ada yang punya kopi, jangan mawar ya, kopi atau enggak apa, berikan kepada saudara kita Rahab yang di Palestina. 1000 mimpi belum tentu jadi kenyataan, 1000 janji belum tentu jadi bukti, tapi 1000 rupiah yang disedekahkan insya Allah akan menjadi pahala. Silakan lemparkan mawarnya, jangan mawar, kopi atau apa, kurang 1K lagi ya, 100 koin lagi, nanti kita turunkan Rahab. Silakan Iwan Pila. Bang Jul, makasih banyak Bang Jul. Mbak LP, terima kasih donatnya. Semoga dientengkan jodohnya. Salah, jangan dientengkan. Kemarin Dewa mendoakan semoga jodohnya enteng. Ternyata dapat istri cuma 10 kilo. Kan kasihan itu kecil. Jadi jangan enteng ya. Ya Allah, Semoga Gusti. rezekinya makin besar lah. Makin besar Coba, Bang, rezekinya. doakan saya, Bang. Suami besar, istri besar, ya kan? Doakan Semuanya saya besar Bang, pokoknya. suami. Saya doakan Bang, suami apa istri saya gemuk gitu. Saya pengen punya istri gemuk soalnya. Ya, Dikasih saya makan doakan Bang biar semoga gemuk Bang. istrinya berat. Sedikit lagi, 50 lagi. Ada tamu Bang Dewa. Ya, sebentar. Baik. Umi, terima kasih banyak Umi. Silakan. Kepencet ini. Kalau kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Lagi wabarakatuh. tap layar kepencet dia, aduh. Siap Bunda Halimah. Bu LP, terima kasih. LP Sukaisi ternyata ini ya, dia nonton juga ini penyanyi dangdut. Udah 1K. Silakan Mbak Natali diturunkan saja, sudah 1K. Oke, ini aku turunin ya. Syukran Ya. ya. Na'am wa antum. Kalau ada yang- apa aku koin bahasa Arab yang pinter Abuya ini. Abuya, coba bahasa Arab Abuya. Enggak pinter ke bahasa Arab. Lagi nggak mau Anak antum wa antum. Kemarin gitu. Dewa sempat belajar bahasa Arab. Ah, ah. Kemarin Dewa sempat belajar bahasa Arab, Pak Pendeta Simon. Alhamdulillah 15 menit lancar bahasa Arab itu. Luar biasa itu. 15 menit. Setelah 16 menit lupa lagi itu. Cuma 15 menit doang itu. 15 menit lancar dulu. Sisanya langsung lupa ya. 16 menit lupa lagi itu. Ya Allah. Saya Lagi mendalami bahasa Arab juga sih Dewa ini ya. Oh, sama kita Apa tuh? sama. Sama saya juga iya lagi mendalami bahasa Arab. Iya. Ini kan Tapi ada satu buku ya Iwan Bila, Ah, ah. rahasia berbahasa Arab. Satu buku tebalnya kira-kira 400 halaman. Pas Dewa buka kosong semua itu Bang. Loh kenapa kosong? Kan rahasia Mas Dewa. Rahasia. Kalau rahasia belum ada. Iya. Sialan kata Dewa. Tapi sebenarnya gini Bang, kita itu gak usah belajar bahasa Arab Bang, malah justru pakai bahasa Padang Bang, karena kita nanti satu saat dikumpulkan di Padang Mahsyar Bang. Betul Iya, Bang betul. Dewa. Siko ya. Jadi kita harus Siko. jadi kita siko itu belajar bahasa Padang lah kita ya, karena kita berkumpul besok di Padang Mahsyar. Ini yang Kristen ketakutan apa ya? Nggak ada yang minta naik juga nih Kristen nih. Mbak LP, makasih Mbak LP. Rahabnya sudah turun. Kalau misalkan toh ada yang punya donat ya ke Dewa nggak apa-apa. Lumayan buat kawin lagi. Kawin mulu Bang Dewa ini. Kemaruk ya, kemaruk. Saya juga mau, soalnya saya jomblo Bang Dewa kan udah nikah, kalau saya belum Lu promo dulu jomblo. Astagfirullahaladzim.
Ya Pak Pendeta Simon di sini lagi nyari jodoh ya. Nah, ini Enggak. kan kita tadi bahas mengenai soal sidako, ya kan? Heeh. Sidako itu kan bukan berupa uang saja, bukan berupa doa saja, tapi kalau ada anaknya yang Mulai aku janda, udah tahu nih anak kemana nih satu, arahnya. Udah tahu aku. ya silakan orangnya. sidakokan ke Pendeta Simon, sidakokan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allahumma firli. Iyalah, hancur ini. Aku malah malah ditawarkan malah. Saya maunya itu Ustazah apa namanya santri Abuya tuh, santri Abuya banyak tuh. Abuya, santrimu satu Abuya. Beliau kemana beliau? Allah. Nggak ada Ayo, open serahkan, juga Nek. ini. Silakan naik oten-oten yuk, kita diskusi baik-baik yuk. Agung, ada Agung di bawah tuh, Agung. Agung. Ah. Master Mana ya? teologi, master Ya, teologi. Master sisa air teologi. berdarah, sisa air berdarah tuh, suruh naik lagi tuh. Tapi dia tuh bukan pendiskusi, dia memang penghujat. Dia habis nanya orang jawab, dia tutupin terus. Udah dijawab, dia itu lagi, ke situ lagi, ke situ lagi. Memang gak niat diskusi dia. Memang iya. Saya berdarah itu Makanya gak ada harus ilmunya. diputus. Buat apa juga gitu orang nggak mau diskusi dinaikin. Iya, saya berdarah itu gak ada ilmunya tuh. Omong kosong semua tuh, tengok. Naik master teknologi. Aku jambak itu. Udah dijambak dia. Bang Sadi, selamat siang. Selamat sore. Islam apa Kristen Bang Sadi? Bang Sandi. Islam, Bang. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Master teknologi. Maaf ini tadi kepencet ya. Ya nggak apa-apa Bang Iya, Sandi. Bang Sandi tinggal di mana Bang? Bang Sandi tinggal di mana? Saya di Kaltim. Wow, ongkos kirim 70.000 Kaltim, Pak. Mahal ongkos kirimnya itu. Iya. Kalau pesan kaos, Pak. Kalau pesan kaos itu. Iya. Dekat Jangan lupa. dekat Bang Iqbal, Iqbal. Iya, iya. Siap. Jangan lupa pesan kaos, Pak ya. kata Bang Iqbal. Ini sekalian iklan aja Iya, Dewa. silakan, Dewa. 600 mata memandang. Siapa tuh ada yang mau bikin kaos. Kebetulan yang kemarin udah beres semua. Hari Senin insya Allah Dewa mau produksi lagi. Tapi belum ada yang pesen. Belum ada yang pesen ini. Mudah-mudahan aja sekarang ada yang pesen. Mengenai soal harganya, ada yang 120.000, ada yang 150, ada yang 200, ada yang 400 harganya. Gambar bebas. Gambarnya mau dengan Abuya, dengan Bunda Natali, Bunda Nora, dengan Bang Juma, pokoknya dengan siapapun juga bebas. Nanti Dewa yang desain. Warnanya bebas. Warnanya apa? Mau belang ada kayak ular kadut. Ada, mau warna apa aja. Ya, silakan nanti DM ke Dewa kalau ada yang minat. Ya, lanjut. Dewa makan dulu. Sebentar lagi asar. Iya, Iya, sini siap, juga Bang. sebentar lagi asar di sini. Izin turun aja. Ya, salam aja buat semua, Mbak Natali, Bang Dewa, Abuya, Pendeta Simon, juga Mas Bayu ya. Ya, Iya, iya. izin turun. Siap, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin ini juga ya. Ini makasih banyak ya. Aku dapat kiriman dari Beruang Madu. Ya. Beruang Madu ngirimin aku madu. Ya, ini dari Ko Julius. Au. Ini madu ya. Bisa menambah semangat Anda untuk au. Ya. Jadi ini namanya wow ya. Ini namanya madu apa ya? Aku dikirimin dua varian. Jadi ini dari Ko Julius ya. Ya bisa diorder langsung ke Ko Julius. Ini namanya madu akasia by Mu'alaf HMC. Terus ada juga madu asli murni. Ya, jadi ada dua ini yang dikirimin ke aku.
madu asli murni, bayi mualaf HMC, sama madu akasia. Semuanya ini, dua-duanya ini dari apa ini? Ya dari madu lah ya. Tapi ini aku dikirimin madunya ini dikirimin nggak pakai tawon ya, nggak pakai lebahnya. Jadi cuma madunya aja gitu loh ya. Walaupun madu ini berasal dari apa lebah ya kan? Kalau kata Bang siapa? Bang siapa? Bang Faruk ya. Berasal dari lebah ya, tapi lebahnya udah nggak ada di sini. Tawonnya nggak ada di sini udah. Cuma madunya. Pesannya gimana Kak ya? Jadi pesannya langsung aja ke Ko Julius. Nggak tahu nih, aku nggak tahu juga nih ya. Pesannya gimana? Pokoknya ke Ko Julius gitulah ya. Ke HMC ya. Ko Julius HMC ya. Jadi memang ini madunya untuk menambah semangat, membuat suara Anda semakin menggelegar dan au ya. Buat anak-anak kecil juga boleh ya, anak kecil juga boleh. Ini terang aja, anak kecil nggak sampai ke au ya kan. Anak kecil minum ini dia semakin mencolot ya. Harganya katanya Kak. Karena Harganya aku juga nggak tahu, aku kan dikirimin. Aku nggak tahu Waduh. harganya berapa. Dia nggak bilang aku harganya berapa loh. Gimana dong? Oh kemarin memang sempet ngambil madu ya di pohon Julius. Mm-mm. Tapi ntar aja ceritanya itu malah. Ntar aja. Ntar aja ceritanya katanya. Iya ini aku Ada yang dikiriminnya. 40 ribuan katanya, 40 ribuan. Enak banget ya dapat kiriman ya Mbak ya. Oh iya dong. Kan artis dia, Natalia ini kan artis YouTube, jadi banyak yang ini. Artis YouTube. Ya, jadi ini madu ya, madu au ya. Jadi boleh. Jadi kalian mau ngirim madu boleh, mau beli madu boleh. Terus kalau mau ngirimin ke aku lagi juga nggak apa-apa buat netizen yang mau beli ya kan, biar aku semakin au ya kan, juga boleh. Kirimin ke Bang Dewa, Bang Bayu, Pendeta Simon ya kan, Pendeta Simon juga boleh. Yang kaosnya Bang Dewa juga boleh ya Bang ya. Kalau ada yang mau beliin buat debater atau buat foto sama Aku juga Beliin. boleh. Betul. Pendeta Simon kan sering open camp. Barangkali Iwan Pila ada yang mau membelikan untuk Pendeta Simon, untuk Bunda Natali atau Mas Bayu, nggak apa-apa nanti kabarin Dewa ya. Saya Kabarin nggak Dewa. debater saya. Mudah-mudahan sih ada ya. Iya. Nggak apa-apa Mas. Ya siapa tahu aja ada yang ngebeliin. Bunda jangan open camp Bunda. Bunda Apa open sih? camp lagi. Enggak apa-apa dong, ini kan open camp. Ini Kan aku Dewa juga mandi dapat- junub. Dewa mandi junub lagi nih. dapat kiriman dari Beruang Madu Junub ya, lagi. dari Beruang Madu. Ini memang kurang ajar memang Bang Dewa ya. Allahumma sholli. Kurang ajar memang Bang Dewa ini ya. Dia belum minum madu aja udah kayak gitu kelakuannya. Apalagi kalau dia minum madu makin gelinjang-gelinjang nanti dia kan. Ya. Jadi Waduh. boleh ya, boleh Kok tahu? langsung dibeli ya. Dibeli, diborong. Ya Dewa diborong. kasihan Mas Bayu. Kasihan Mas Kenapa? Bayu. Kenapa kasihan Mas Mas Bayu? Bayu katanya Apa kalau banyak, kalau Bang? Bunda open camp mandi mulu dia. Ngadi-ngadi memang ini kasihan kita Mas aja Bayu. kerjaannya nih memang ngadi-ngadi mulutnya ini. Ngadi-ngadi. Kalau Bang Bayu mah udah biasa ngelihat yang kayak begini-begini, apalagi kalau zaman dulu ya. Di tiap minggu ngelihat yang pakai apa? Memang gitu. itu Bukanlah Ustadz takut Abuya. berzina tapi tidak ambil zina. Baru monitor, mohon maaf. Baru Bang Dewa monitor. gimana kalau saya yang open cam? Tepat pada mual semua. Mual semua. Iya, itu tuh buat Ustadz Abuya ya, Abuya strong biar dia semakin strong. Aw ya. Boleh dikirimin ya. Boleh diorder ya. Bahaya kalau Biar dia kalau Buya bahaya nanti. semakin strong Mbak, awalnya. kalau saya terlalu strong nanti saya nggak live bahaya bener, Mbak. Iya makanya bahaya kalau Buya nanti dikirim kayak gitu, bukan ngajar Bahaya. santrinya malah kebanyakan di kamar sama Bunda Buya. Ya ini kita Iwan Pilah ya. Sekali lagi silahkan yang mau pesan bisa nanti hubungi Mbak Natali ya, saudara. Bukan ke saya. Nah siapa? Ke Ko Julius. Ini saya dikirimin Apa dari tuh? Beruang Madu. Julius. Jadi bisa langsung hubungi Beruang Madunya atas nama Ko Koko Julius itu. Ya, betul Dia mualaf sekali. itu mualaf. Mualaf itu Mualaf. Koko Julius itu mualaf iya. Mualaf original ya, bukan KW-KW ya. Bukan Kalau KW. Bang Dewa kaosnya masih Bang Dewa kaos.
Masih. Yang mau Masih. pesan kaos juga ke Bang Dewa ya. Kalau ini ke Kojul. Betul. Nah, ini ada tamu dulu bentar ya. Saya sapa dulu Bang Master. Selamat sore, Bang. Ini suara siapa sih? Sore. Ih, Ini si Agung, Gung. Woi, Oh. lo Agung. Ini yang like saya atau siapa sih? ini yang noise siapa? Yang suaranya kata-kata. Yang dia noise, dia nge-lag. Ya, Bang, dia Kristen, intinya dia Kristen lah, entah si Agung, entah siapa lah, intinya Oten suka ganti-ganti nama kagak jelas. Bang Ogi, selamat sore Bang Ogi. Bang. Kagak jelas. Lanjut Mbak Natalia. Tidur dia. Nah, ada Agung. Lanjut Mbak Natalia, mohon maaf saya baru monitor. Gimana Bang Dewa Dan ini ini ada juga ya, mainan? kalau ada yang mau sedot WC. Nah ini Agung kebetulan sedot WC pakai mulut langsung ini. Kalau Mas Agung. Berarti rasanya kayak ada tai-tainya gitu ya? Ini Bang Dewa ih. Rasanya kayak ada Agung. tai-tainya gitu ya? Ya. Kok bisa ya? Wow. Awal. Au, Ini au, Bang au. Bang Jibril komentar di YouTube aku, Bang Jibril ya. Dia komentar sekalian ngasih aku gift dong, 20.000, Masya Allah. Makasih banyak Bang Jibril. Ya, jadi buat yang nggak mau beli madu, kebanyakan uang atau kepanasan lihat debat, mau kirim-kirim super stiker juga boleh ya di YouTube Natalie Riani, Hijrah Khadijah juga boleh ya. Jadi kalau mungkin Oten nonton nggak kuat kepanasan gitu, pengen lempar-lempar uang nggak apa-apa, ngirim super stiker gitu kan ke YouTube saya juga boleh. Justru Mbak Gitu. Natalie saya masaran sama Oten ya Bang Dewa ya. Oten jual tuh panci tetangga, Ntar lu. kulkas tetangga, Ntar lu. tetangga jual. Si Agung ngasih. Mas Agung ngasih lope-lope ke Bunda Natali. Aduh. Kasih lope-lope. Mas Agung, Kasih lope-lope. Kenapa? Wah, Kenapa kasih saya lope-lope? Gung, Apa Gung. maksudnya? jujur Gung. Apa Ayo, Gung. maksudnya itu? Apa maksudnya? Gung, gentle Gung, ngomong Gung. Apa maksud Anda mengirimi saya lope-lope? Apa maksud Anda? Mendingan kita diskusi aja deh. Perhatian dia tuh, oh iya, Aku nggak lihat perhatian loh. dia Masa tuh. dia ngirimin aku sih? Iya ngirimin lope-lope. Waduh, duh. Oh iya, ini master teologi ya. Betul sekali ya. Oke, ini Bang siapa? Bang Gunggung. Bang Gunggung, kita mau diskusi apa Bang Gunggung? Bang Gung. Tadi tuh. Oh, kasih Bang mawar Gunggung. tadi. Bang Gunggung. Kita diskusi apa Bang? Pencet aja tadi. Oh kepencet. Ya udah deh kalau gitu kita Tadi diskusi apa kepencet, ini? Ya kita mau ngirim mawar kepencet. Oh malamnya malah mawar ya. Oke deh. Kita diskusi aja langsung ya Bang ya, Bang Gunggung. Ini kenapa sih Boleh. kamu pakai apa sih kok suaranya tek, 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 tek. Habis hujan sinyalnya biasa. Mas open cam lah Mas Agung, open cam lah. Janganlah. Mas Agung open cam, Mas. Maluku. Mas, Open cam. nah kemarin dia open cam konak mulu wajahnya ini. Udah net, Kenapa? wajahnya konak mulu. Enggak lewat. Coba wajahnya gimana wajahnya? Ayo kita diskusi ayo Mau diskusi apa sih ini maksudnya dia? Mau ngapain sih dia di sini? Diam mulu, gak jelas. Mau diskusi kita apa enggak? Kita mulai aja Mbak Natali karena Agung ini suka jaim kalau sama perempuan apalagi sama Mbak Natali. Go, monitor go, Agung. Go. Iya. Penampakan. Apa Pakai penampakan?
Penampakan. Apa itu? Penampakan. Apa itu? Itu apa? Kok gitu? Aduh. Kameranya lagi jelek. Biasa. Oh, Sinyal. kameranya. Oh, kamera yang jelek kamera. Oh, Lanjut. kameranya yang disalahin ya. Agak lain emangnya. Oke, Bang Gunggung. Abang Gunggung, kita diskusi apa, Bang Gunggung? Apa aja boleh lah. Oke, kalau apa saja boleh ya, Bang Gunggung ya. Oke, Bang Gunggung. Aku tanya sih, Bang Gunggung. Bang Gunggung ini Tuhannya Yesus kan? Bukan, Tuhan saya bukan Yesus. Tuhan Terus siapa? saya Elohim. Oh, Tuhan saya Elohim. Elohim, bukan Yesus. Oh, Tuhannya Elohim, bukan Yesus ya. Berarti Bang Gunggung udah keluar dari Kristen ya? Bukan juga gitu. Lo gimana? Kok bukan juga gitu? Gimana sih? Di dalam Alkitab kan jelas, ya kan? Yesus adalah seorang manusia. Sebagai utusan juga, dia lahir, mati, bangkit juga, ya kan? Udah. Tuhannya di mana? Gitu loh. Iya kan, bukan Yesus kan katanya Tuhannya tadi kan gimana? Tuhannya Elohim, bukan Iya. Yesus. Berarti abang udah keluar dari Kristen dong? Dan Kan keluar dari intinya saya Kristen. tidak menyembah Yesus. Iya, abang berarti keluar dari Kristen. Abidat ini juga ini keluar dari Kristen, abang. Abang keluar dari Gimana Kristen udah. lagi? Loh iya dong, di Kristen aja ada pengakuan iman rasuli kan? Di situ percayanya kepada siapa? Bapaknya Maha Kuasa, terus kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Kalau di Kristen ngomongnya apa dia? Tuhan kita. Jadi kalau abang udah nggak percaya Yesus Tuhan, ya udah abang bukan Kristen lagi, selesai masalah. Terus kita mau diskusi apa kalau abang udah bukan Kristen lagi? Dia ini udah pernah masuk Islam, Natalia. Cuma murtad lagi masuk Kristen dan saya sudah pernah diskusi sama dia. Jadi dia aslinya Kristen, masuk Islam, terus murtad lagi ke Kristen. Iya, gitu. Oh, terus sekarang nih detik ini dia udah nggak Kristen lagi juga ternyata. Kemana dia? Nggak tentu arah dia ya? Dia pinter baca syahadat juga dia baca syahadat, baca Al-Fatihah pinter dia. Gitu. Ini yang berisik siapa sih? Agung itu Gong, cabut itu casan Gong. Tot. Gak jelas. Iya, ini abang Gunggung dari tadi gak jelas banget sih abang Gunggung ini. Maunya apa sih? Itu ada Fendi Lubis. Ya, Pendi Lubis, selamat malam Pak. Pendi. Bapak, Mas, Abang, Kakek. Coba Simon siapa tuh kagak nyaut sama gua. Halo Fendi Lubis. Selamat malam. Bentar adzan di sini bentar ya, lagi adzan. Fendi Lubis. Pak Fendi. Pak Fendi kon nggak ngomong tak sobek-sobek lo lambemu, Pak. Oke, ini memang beneran deh. Turu. Pak Fendi. Ah, udahlah, buang aja lah. Turu kok. Gung, lo itu Kristen apa bukan sih? Gua bingung sama lo, Gung. Lo jangan abu-abu apa? Enggak Kristen, tapi iya toh. Tapi, Katanya Yesus bukan Tuhan. nah itu dia. Iya, tapi saya tidak mengajar namanya Yesus itu sebagai Tuhan. Terus dia siapa? Siapamu dia? Siapamu? Dia itu hanya utusan. Oh, utusan. Iya, utusan yang diutus sama Tuhan atau disebut Elohim untuk Apa? Atau Apa, disebut Elohim? Ma? Maksudmu apa sih?
Atau disebut Elohim? Tadi katanya Yesus bukan Tuhanmu, Tuhanmu Elohim. Sekarang kau bilang Yesus bukan, Yesus juga disebut Elohim. Maksudnya apa? Bahaya, makanya didengerin dulu baru. Nggak mau dengerin aja dipotong. doang. Ustadz bingung, beserak dengerinnya. Beserak. Gini ya, Yesus kan seorang manusia. Dia itu kan sebagai utusan, ya kan? Dia sebagai utusan Tuhan yang istilahnya menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Menyelamatkan manusia, seperti itu intinya. Ya, Tunggu. seperti Yang itu. menjelma, tunggu, Gong. Yang menjelma menjadi manusia. Sebelum menjadi manusia, emang apa itu Yesus itu? Apa, ayo? Oh iya, apaan ya itu ya? Kalau kita bilang sih roh, tapi nggak tahu juga. Masa setan? Gunggung ini noise Bang Gunggung kan noise semua berisik. Masih Berisik, percaya Bang Masih percaya Master teknologi bahwa Yesus itu menebus dosa manusia? Enggak lah. Ahi Simon di Dia- sini udah ada ini, dia ada orang murotal dia, itu. apa Oyo disapa namanya? Ahi, Oyo disapa Oyo. Dia itu sebagai manusia kok, bukan sebagai Tuhan. Macam mana? Bang Simon yang layani dia ya, mumet gasku dengerinnya teman, mumet gas. Masih ingat nggak kita pernah diskusi, saya membongkar kebohongan Yesus bahwa Yesus tidak menebus dosa manusia tapi menebus dosa mana? Tanah. Saya masih Tanah dan- ingat itu. Tanah dan Tanah dan manusia. kok tanah dan manusia bukan? Sorry. Tanah dan apa ya, satu lagi. Lupa lagi. Iblis ya, iblis. Ya. Oke, betul. Jadi nggak percaya bahwa Yesus itu menebus dosa manusia tapi menebus dosa iblis dan tanah ya? Iya. Kan sudah Oke. pernah kita bahas. Udah selesai beres. Permasalahannya kenapa kamu apal kan Al-Fatihah, apal syahadat, apalkan coba cap syahadat lagi coba. Asyhadu Anna ilah ha baru cobalah illallah wa asyhadu anna baru Muhammad baru. Rasulullah. Pertanyaanku, apa percaya nggak bahwa Rasul itu utusan juga? Iya, Meyakini utusan. nggak bahwa abang yakini nggak bahwa Rasul Nabi Muhammad itu ada dan utusan? ada. Ya Percaya. udah beres lah. Bingung aku sama kau. Nah kan Kemarin bener kan, ini katanya online apa bukan sih? Agung, kau jangan nyamar kau. Enggak, ini Kristen Bang Master apa Abuya. Ini Kristen Abuya. Cuma dia Mau pernah masuk tunjukin Islam, KTP-nya. masuk Kristen lagi. Enggak, gini Ahi Simon. Ini dari bahasanya dia itu lembek kali, letoy gitu. Tapi hatinya keras dia. Macam mana, Bah? Ya udah kau bertanya aja daripada saya kena ludah rohani. Nah, sama Kau Ahi bertanya Bayu, aja. ayo Gugum sama Ahi Bayu. Ahi Bayu digas dikit biar dia nggak letoy, gas dikit, gas. Bertanya aja. Nah, pertanyaannya simpel sekali. Ya, mengenai Isa. Kenapa itu? Apakah coba jelaskan siapa aja lah, boleh lah, mengenai Isa di dalam Al-Quran itu seperti apa? Dia itu adalah nabi, rasul, utusan Allah untuk kepada Bani Israel. Apalagi? Ya, di dalam Al-Quran juga menyebut bahwasanya Isa itu juga
Isa juga ini oke. Di dalam Al-Quran juga menyebutkan bahwasanya Isa itu tidak mati ya kan, tidak mati. Nah, dia diserupakan ya. Saya tanya, yang diserupakan itu siapa? Al-Quran tidak menjelaskan siapa yang menggantikan dia, tetapi Bible Anda bisa kita rujuk larinya kemana, siapa yang digantikan. Oh, oke. Mana lagi bang? Apalagi pertanyaanmu? Bertanya aja lah kau. Pertanyaannya banyak sih ya. Kan sudah saya jawab. Tapi itu saja dulu biar tidak pusing. Lagi Jelas lah. ya. Nah, nah, Jika bahwasanya Anda kan menuntut dalam siapa yang menggantikan Nabi Isa, Allah tidak menerangkan bahwa yang menggantikan si fulan, enggak. Karena pada zaman dahulu juga para sahabat juga tidak mempertanyakan itu kepada Nabi. Wahai Nabi, siapa yang menggantikan Nabi Isa? Dan itu bukan dasar dari iman kami juga gitu loh. Mau si Zakiri kayak yang gantikan itu kita nggak urus, karena imannya umat Islam itu bukan dari sana. Dasarnya bukan dari ini, dari siapa yang menggantikan Nabi Isa, enggak gitu loh. Yang pasti Allah memberitahukan bahwa Nabi Isa itu digantikan atau diserupakan. Nabi Isa itu diangkat naik lagi sebelum penyaliban itu terjadi. Lanjut. Apa lagi? Makanya dalam kitab Manda mengatakan ada dikatakan bahwasanya dia itu diserupakan. Ya terus? Apalagi pertanyaannya? Udah dijawab itu loh. Akunmu doang master Itu aja teologi. sih Gimana ini? pertanyaannya. Itu aja dulu pertanyaan saya. Nggak usah banyak-banyak. Cuman itu doang. Iya, yang saya tanyakan itu. Coba dijambak ini sih. Nggak ada outline yang lain apa ya? Ini ada ini yang taping nih di bawah ini. Mungkin dia bisalah kita adu gitu loh. Siapa sih naik ini? Naik, minta naik lah, naik. Males aku nyari-nyari ini loh. Kalau nggak minta naik loh, nyariin dulu. Kadang dia nggak mau naik kalau Naik dijambak. ya? Barunya Nih, taping. aku jambak ini. Ini naik ini kan yang kalau suaranya nggak enak itu ya kan? Cari yang lain, iya, cari yang lain ini. Naik udah aku jambak, ditolak, takut ya, kebirit-birit. Kebirit-birit ya. Naiklah cross, nggak kasihan kok malah anak-anak begini kok kasih naik tuh si sama kita malam ini. Nah ya, kita udah belajar banyak yang kita pelajari yang muncul kok kayak gini kan rugi gitu loh ya kan. Yang kita pelajari banyak loh, pertanyaannya gitu doang. Bertanya aja puyeng. Iya. Tanya lah. Duh. Tanya apa gitu kek. Nyebelin banget sih. Tanya aja nggak bisa. Buat ikut Suaranya juga, aduh, suaranya juga. Sinyalmu itu loh. Nggak bisa didengerin. Gitu ya. Ini aku jambak-jambak nggak tahu nih Kristen atau Muslim ya, dari
modelan-modelannya ya. Aku nebak-nebak aja nih. Semoga aja Kristen-Kristen yang naik. Ini sinyalku kah? Enggak kok. Aman ya sinyalku ya? Suara putus-putus dari mana ya? Ayo yang Kristen-Kristen naik dong. Bang siapa tadi? Bang Gunggung. Bang Gunggung. Oi, Bang Gunggung katanya dulu pernah masuk Islam, terus kan balik ke Kristen. Nah dulu alasannya sempat masuk ke Islam itu gara-gara apa? Sempat masuk dulu. Aduh, kok gini ya? dengerin ceramahnya Bang Zuma. Terus, Ya tuh, akhirnya saya mempelajari ya sama Bang Zuma. Saya udah aduh, gak jelas banget sih nih. Aduh, pusing dengerinnya. Ini kok gini ya? Lah terus kok jadi kembali jadi kafir? Siapa? Ah, Ini sampai berserak yang nonton ini. apa yang membuatmu itu Kristen itu yakin gitu loh? Ya itu kan pandangan setiap orang ya. Kalau saya meyakinkan saya menjadi pengikut menjadi Kristen ya, ada yang disebut pengikut Kristus, yaitu tentang kepercayaan atau yang disebut iman. Aduh, pusing dengerinnya si Master ini. Master diem dulu deh. Dulu Ini udah ada Bang Carol. Bang Bayu. Bang, ini Oh. ganti pemain aja nih, ganti pemain nih. Ya, Bang Bang. Carol aja nih. Iya, ya, Bang Master, Bang Gunggung diem dulu aja. Assalamualaikum kalau. Waalaikumsalam. Ganti akun saya ketombak. Oke, lanjut. Ini ada Bang Carol. Bang Carol, diskusi sama Bang Bayu dulu itu ya? Atau diskusi sama siapa lah? Ini jangan sama siapa nih, Bang Gunggung ini nggak enak. Ya Bang Gunggung di bawah dulu Kita aja harus ya. korek dulu nih si siapa namanya si Gunggung. Si Gunggung Gunggungnya ini, diturunin Bang. aja, nggak jelas dia, nggak jelas juga. Ini, Dia udah di sinyal. Komol, Bang. Aduh, Bang Bayu pun sinyalnya juga ini ya, kacau ya. Kok bisa ketularan gitu? Suara saya bagus. Iya, kolu. Bagus. Kolu bagus. Bang Bayu sinyalnya ketularan si Gunggung tadi. Oh, bisa nepak juga ya. Jadi hati-hati, muter-muter ngejawab muter-muter bisa ketularan juga nanti. Duh, gerare. Ini kok ngobrol sama Bang Carol aja nih. Bang Kerol mah udah sering ngobrol sama saya, Bang Kerol ya. Ya sudah sering. Iya, udah sering. Ya memang kalau ngobrol sama saya tidak bakal seru. Enggak. Seru. Serunya gini loh. Karena saya memang tidak datang untuk berdebat dan memperkenalkan kekristenan. Tapi serunya gini, Bang Kerol. Bagaimana Anda meyakini tentang penyaliban itu sesuatu yang benar, sedangkan Anda tidak memakan daging? Coba jelasin. Ya, jelas, memang kalau soal menolak kezoliman, menolak penyaliban, menolak penyiksaan, ya secara manusia normal ya saya berpikir
ya saya menolak yang demikian. Nah, bagus. Sudah, jangan diterusin. Sudah di sana aja, jangan diterusin lagi. Kalau diterusin bingung. Jadi ini Bang Carol sudah bagus, sudah normal, cara bicaranya normal. Jadi jangan ditambahin, kalau ditambahin nggak normal lagi. Justru saya mau tambahkan, karena kalau saya tambahkan bakal berujung pada foto profil saya. Ya udah tambahin deh biar seru. Ini masuk YouTube soalnya biar seru lah. Nih kumis udah panjang-panjang baplang, kalau diginiin tambah baplang. Nah, tuh kayak Pak Raden. Ya, WA ini mau saya swipe dulu WA-nya. Ini seperti Jadi kalau saya menolak, ya sebagai manusia yang punya nurani, saya memang menolak yang kekejaman dengki demikian. Tapi ya kan itu suatu namanya sejarah ya. Mau dibagaimanakan lagi? Sejarah apa keimanan? Kalau pernah kejadian, ya saya tinggal memaknai saja. Penyalipan itu pernah ada dan berharap makna penyalipan itu, sekali penyalipan itu dengan penyalipan itu kiranya silih dosa dengan korban hewan itu dihentikan. Tapi begini sedikit ya, mohon maaf kok saya baru selesai sholat ya, baru monitor. Kok ternyata Carol ini kok bukan hanya tidak pri ke bayaman, dia juga tidak punya pri ketuhanan loh kok ternyata. Ingat batang kangkung. Oh kangkung, oh ya lanjut toh kangkung. Oh sekarang kangkung bukan bayam, lanjut toh. Oh, iya benar, saya ingat. Jadi saya ini memakan satu batang kangkung yang panjangnya berpuluh-puluh kilometer. Jadi kan satu aja toh, satu doang. Jadi tidak menyangkut abah kangkung, mbah kangkung, buyut kangkung. Nah, demikian. Memang pri kekangkungan nih repot juga. Tapi ini Bang Carol, ini biji kopi bukan biji kangkung. Yang di blender halus kemudian kasih air panas. Dikasih gula. Ya. Gak apa-apa ya, Bang Carol masih mau ngopi ya? Ya, saya konsumsi kopi. Lagian gini Bang Carol, kok coba Bang Carol ini ajak mikir gini. Ini serius lah Bang Carol ya, bukan bercanda, ini serius. Kita memotong hewan, misalkan ayam nih, apalagi kerbau gitu kan, apalagi sapi yang gede. Itu yang nyawa hilang itu cuma satu. Itu dagingnya bisa dimakan oleh berapa banyak orang. Sekarang Anda ya ngambil kangkung, bayam. Itu Anda mematikan berapa kangkung itu juga sama makhluk hidup loh. Bukan hanya bapaknya saja, mungkin Anda petik juga tuh anaknya, cucunya Anda petik. Anda ini wah jahat Anda. Ya, maka dari itu yang saya konsumsi itu satu batang kangkung bersekian-sekian kilometer panjangnya. Hari ini makan sekian meter, besok lusanya lagi potong lagi, ya gitu kan, supaya tidak membunuh mbah kangkung seperti yang saya katakan tadi. Ini bentar. Lagi satu lagi. Nah, Carol dan MP, coba dibaca Kalau menurut Carol sama MP gimana nih? AK servis komputer dan laptop, tidak menjual pecel lele, pecel ayam, anakan hiu, bebek, hanya menerima servis instalasi. Oh ya, mantap. Kalau itu ada di sini, saya setiap hari saya ke sana. Kok bentar Carol, kok ada servis otak gak kok di sana kok? Kalau ada servis otak nanti gua daftarin nih si Ampi nih, gua daftarin di sana. Iya kau yang servis kopot aku ya. Nah, Kristen ini berarti ya Ampi Kristen ya. Penyembah Yesus. Ampi. Nah, sini. Kalau begitu orang-orang seperti inilah yang bakal saya tanyakan mengenai Roma 14 ayat 21. Bagaimana Roma 14 ayat 21 itu dipraktekkan? Jadi kalau bukan Roma 14 ayat 21 ya Markus 16 ayat 15. Kristen atau apa kau?
Dia Kristen berampi, dia Kristen cuman nggak makan B2. Ya, dia Kristen baru ditanya lagi saya. Itu urusan dia, bukan urusan. Ya, saya Kristen, makanya kan saya bertanya dari surat Rasul Paulus kepada Roma kan, kepada umat di Roma, dan Iya. saya bertanya dari Injil Markus tadi. Kenapa kau Kristen baru kau tanya saya? Kau baca saja sendiri supaya kau mengerti sih. Iya, saya tanya kan terkait bagaimana orang Kristen itu mempraktekkan Roma 14 ayat 21 itu. Ya kau kan Kristen juga, ngapain kau tanya saya? Otakmu sinking ke apa? Mana tahu orang mengaku Kristen tapi tidak mempraktekkan perjanjian barunya. Kau sudah praktekkan atau belum? Sudah apa? Maaf, tadi sepertinya jaringanmu merah tuh tadi sepertinya. Jaringanmu yang merah di situ, kau bilang saya merah di situ. Sudah praktekin belum katanya, Karol? Sudah praktekan. Nah, Sudah. Jadi bagaimana? Carol ini Bagaimana membuktikan itu sudah dipraktekan? Ya udah kok antum antum penengah gua buat nama Oten PS Oten. Oke, Carol, kau jangan kalah sama Ampi. Silakan Carol. Ayo Ampi, kau buktikan. Otakmu kurang bagus, koral apa ini koral? Koral lagi. Iya, memang dia baca koral. Ampi. Ampi kan belum kenal Carol, saya kan udah kenal nih, saya kasih tahu. Carol ini Oten Konghucu. Jadi dia ini walaupun Oten tidak setuju terhadap pembunuhan makhluk. Baik itu hewan maupun apalagi manusia. Tapi satu sisi dia itu harus menyembah Yesus. Gitu. Nah, dia sendiri kalau dalam Konghucu namanya Cak Cai. Cak Cai itu tidak memakan. Ya, makanya Ampi ini Kristen Konghucu gitu. Kalau ada Kristen Syariah, dia ini Kristen Konghucu, nggak makan apa yang bernyawa gitu. Gitu. Tapi dia meyakini kalau misalnya Yesus harus dibun-bun. Gitu. Ya silakan. Saya pikir begini Bro Carol bentar. Ini ada Umi Mican. Jadi saya kasih waktu antum 10 menit ya untuk mencerdaskan si Ampi ini. Carol ini Kristen PS Kristen rebutan Tuhan. Assalamualaikum Umi Mican. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bang Carol. Bang Koral, ayo. Saya pegang siapa ya? Umi pegang siapa? Umi pegang siapa depannya? Bang Koral. Sudah, jangan ada yang pegang saya. Jangan ada yang pegang saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang pegang saya karena semuanya tidak sesuai dengan foto profil saya juga. Jadi Saya tidak mau. Saya tidak mau Abuya atau yang lainnya pegang saya karena saya tidak mau dipegang. Apalah, saya juga tidak mau dipegang oleh mereka. Saya pegang Bunda Natali. Saya pegang Bunda Natali aja. Semuanya dukung Ampi saja. Semuanya dukung Ampi saja selagi. Oke, waktu dimulai. Lanjut Carol. Lanjut ini 10 menit tuh. Waktu dimulai. Silakan Ampi, kau jangan kalah kau. Silakan. Abuya, Bunda Natali ya supaya Ini mana tolak-tolakan dukungan ini? Bang Ampi, yang jelas kalau manggil dia Bang Carol ya, bukan Bang Koral. Ingat ya, Carol yang nggak ada badaknya. Udah biarin yang asli. Lanjut. Yang asli nggak ada badaknya kan. Iya, yang nggak ada badaknya. Bang Koral aja. Ya, yang nggak ada badaknya. Udah gaskan Ampi, nggak tahu malu kau. Udah cepet, kau diremehkan dia tuh. Cepet. Bang Carol jangan mau kalah, gaskan. Hancurkan. Jangan mau kalah. Udah aku pegang Bang Ampi, ayo Bang Ampi. Sikat Bang Koral. Saya pegang gelas kopi. Bang Koral kan tidak tahu diri. Karena kenapa saya tidak tahu Bagaimana diri? bisa kami tidak tahu diri? Justru kami yang tahu diri, maka kami membatasi diri.
Kalau tidak tahu diri, tidak tahu diri, kalau tidak makanya tahu diri kau itu tanya semuanya saya disantap, Roma. bahkan B2, B1, guguk, Rasul Paulus disantap. kepada Kami tidak tahu jemaat diri di kita. Roma. Kami justru Kau itu paham. tidak tahu malu. Kami tahu Kau diri katanya kami. Kristen, tapi tidak bisa membaca dan menelaah tentang Roma itu. Bagaimana sih kau katakan kau Kristen? Kau tanya kembali saya tentang Roma. Bagaimana kau ini? Oke, kalau bukan Roma Kalau orang 14, kalau bukan Kalau Roma umat 14, Islam yang tanya 21, saya begitu ya, saya maklumi saja. Kau Kristen kau tanya saya lagi. Kau baca sendiri supaya kau mengerti situ. kalau bukan Roma 14:21 coba. Kalau begitu Markus 16 Kau Markus baca 16:15. sendiri karena kau katakan kau Kristen. Seharusnya kau baca sendiri, malu dong. Kau Kristen baru kau tidak baca dan kau tidak mengerti. Lalu bagaimana? Bagaimana sebagai orang Kristen mempraktekkan penginjilan segenap makhluk, setiap makhluk, semua Kau makhluk? ini Bagaimana? Kau ini bagaimana mengaku Kristen? Tanya kembali Injil kepada orang Kristen. Seharusnya orang Islam Saya bertanya, apakah yang Kristen juga seharusnya orang Islam menjalankan? bertanya. Apakah yang Kristen Kalau kau sungguh-sungguh Kristen menzolimi? kau masuk Apakah yang saja. Kristen sungguh menginjili makhluk, menginjili segala makhluk? Saya tidak akan menjawab kau karena kau mengaku Kristen. Kalau orang Islam yang tanya saya menjawab. Kau Kristen tapi kau tidak tahu Injil. Tidak mau menjawab apa karena memang tidak mempraktekkan penginjilan segenap makhluk dalam Markus 16 ayat 15. Kau sendiri tidak mengerti. Tepuk tangan untuk saya. Terus kau tanya saya. Apa sih kau? Saya mau bukti apakah sebagai orang Kristen sudah melaksanakan penginjilan sebagaimana dalam Markus 16 ayat 15. Kau mau bukti bagaimana kau orang Kristen? Orang ini bagaimana otaknya tak bola balik otaknya. Karena justru memang bukan kekristenan yang menjalankan Markus 16 ayat 15. Contohnya dalam sisi B2, Islam yang menjalankannya. Dan secara lebih luas yang menjalankannya para jain yang mengikrarkan ahimsa. Yang menanyakan tentang Kristen, kau Kristen kau tanya Kristen, otakmu bagaimana sih otakmu? Izin Iya, sedikit. jadi sekali lagi. Bentar Bang Keral, saya tengahi biar ada edukasi sedikit ya. Begini Bre Ampi, pasienku yang baik hati, rajin menabung, tidak sombong, dengarkan saya. Jadi begini Bre. Jadi Bang Keral ini ingin kekristenan kembali kepada Bible. Nah, makanya dia mengangkat satu data di Bible. Kenapa lo gak ngelakuin? Bener gak Bang Keral? Bre? Setuju demikian. Nah, begitu Bre Ampi. Nah, kalau lo memang tidak mengikuti apa yang tertulis di Bible, jujur aja sama Ampi. Jangan, kamu Kristen, kamu bertanya tentang Kristen, kamu Kristen. Siapa dia sehingga dia mau menanyakan saya tentang hal itu? Kalau dia di luar kekristenan, Abu ya kalau kau melawan saya, kau bilang kau lawan saya. Jangan kau pakai dia untuk lawan saya, di Kristen. Dia seharusnya sudah tahu tentang hal itu. Kalau dia sudah tahu, kita saling berlawanan, kita saling bertentangan. No problem. Lihatlah, hampir murtad, the truth atau kalau kau di luar Kristen, kalau kau di luar Kristen, atau silakan siapa kau lagi? bertanya. Ibnu Kalam, hampir murtad, Habib Fanan. Nah, mereka juga kan mengaku. Siapa lagi? Kitun. Itu bukan urusan saya. Kenapa mereka bisa saling bertolak belakang dengan sesama Islam? Gimana ngaturnya ini? Gimana ngaturnya ini? Aduh. Bang Ampi takut sih, penakut nih, nggak keren nih takut takut sama bang Koral, takut. Yes, the truth, Al TikToki. Ayo Bang Ampi jangan mau kalah Bang Ampi, kau nih masa gitu aja takut. Yes, the truth, Al TikToki. Aduh gitu aja takut. Berseberangan dengan sesama Islamnya. Habib Fanan, hampir murtad. Oke, bentar Bro Kerel, Iwan Majid di bawah saudaraku semuanya, coba typing semuanya. Ampi takut. Ayo. Kau menyusui Abu ya itu karena diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Typing.
Takut ih, bikin malu aja kau. Bang Ampi kau jangan bikin malu Kristen. Kau gitu aja kau malu ih, takut ini kau. Iya, gimana ini bikin malu? Gimana nih nggak beres nih? Ibnu Kalam aja bisa kok. Ibnu Kalam kok bisa Natalia, kau mengkritisi menyusui Abu ya, itu Islamnya. diperintahkan oleh Nabi Muhammad itu. Tuh kan takut dia kan, takut dia. Ibnu Bang Ampi Kalam takut bisa sama Bang Carol. berseberangan Waduh, dengan sama Bang sesama Carol Islamnya. takut Mengapa dia. saya tidak bisa? Mengapa kamu tidak bisa berseberangan dengan sesama Kristen, Bu Ampi? Takut dia, kabur. Wah, kabur. Kabur. Tepuk tangan buat Carol, tepuk tangan buat Carol. Wah. Anjir. Mana yang bisa menjawab akhirnya? Ampi kau congor aja gede kau, mental nyali kagak ada kau. Kagak jelas kau. Bikin malu aja Ampi ini, bikin malu. Mengapa kalau Kristen harus sesama mengapa kalau sesama Kristen harus saling mendukung? Mengapa? Memangnya itu yang dilakukan oleh Habib Fanan, Al-Majid, Ibnu Kalam, siapa lagi? Udah kagak usah Apalagi bikin apa ini? orang. Kenapa? Ih, kita nggak ngapa-ngapain kok kita dibawa-bawa ini. Ampi. Bang Keral bawa aja ke imamat, Bang Keral bawa ke imamat. Apalagi? Oh, imamat 10, imamat 11. Nah, boleh lah itu. Bawa ke imamat. Tapi masalahnya saya tidak mempraktikkan itu juga. Ampi. Koser non koser itu bagi saya mohon maaf ya. Lah, Bang Ampi kan tidak memakan kan? Para Yudaism. Berarti udah ikut perintah itu, udah ikut Para perintah Yudaism imamat. mohon maaf ya, bagi saya imamat 11 maupun 10 itu tulisan jadul, mohon maaf. Ya, lanjut lagi Mohon maaf Bang para Ampi. Judaism. Bang Keral, ini Ampinya udah naik lagi. Ayo. Lanjut. Baca baca hadis Muslim, Sahih Muslim. Ngapain? Lihat dulu tema. Muslim. Jangan lari kemana-mana, Ampi. Kenapa takut sama Bang Keral? Bah, turun lagi, bah. Enggak gini. Ya, Kebetulan ada Ibu Caroline, Ibu Pendeta ya. Selamat sore, Bu. Ibu Caroline, selamat sore. Ito. Selamat sore. Iya, kok kayaknya kok akrab banget nih sama Ibu Caroline. Ada hubungan apa? Curiga gue kayaknya akrab banget. Ada apa ini? Berteman itu baik, bersaudara itu betul, baik. Ito. Kita berteman, Ito. Iya betul. Udah kok jangan ikut campur kok. Koko ikut campur Enggak, aja. saya Urusannya sama janjian. Bang Carol. Ada Saya aja janjian Koko sama ini. Ito nih. Kalau saya ke Solo, insya Allah mau ketemu, mau ngobrol, kenalan gitu. Oh, Kan Ito ada sama suami dia. oh gitu. Ayo, silent lagi, Koko silent lagi. Ini udah naik nih partisipan. Iya Koko udah jangan curhatan Koko ini menggatal pula. Koko lihat Bu Pendeta ini menggatal pula. Koko diam dulu kok ah. Lanjut. Au. Ya, begini Ibu Caroline ya, Bang Carol ini Kristen. Nah, cuman sebelum dilanjut, Ibu Caroline, kebetulan Bang Carol ada yang mau ditanyakan ke teman-teman Kristen yang lain tentang data yang ada di Bible. Nah, tapi sebelum dilanjut, saya mau tanya satu hal kepada Ibu Pendeta. Ibu Pendeta, boleh saya tanya satu hal? Boleh. Oke, Ya. rambut Ibu Pendeta masih keriting, Bu? Ada. Malah ketawa. Lanjut. Ini mantap nih buat stikernya ini. Stikernya ini Carol vs Carol. Carol vs Carol nih kalau gini. Carol vs Carolina. Ya baik, terima Udah kasih. Bang Keral, tanyakan, silahkan bertanya. Tapi sebenarnya sebelum dilanjut, Bang Karol sama Ibu Carolina ini bukan saudara, yakin? Wah, kenal nggak kenal? Kenapa namanya sama? Salah Koko ah. Ya namanya Mungkin juga Koko ini banyak ngomong ini. hubungan darah tidak ada Emang tidaknya Koko ini, hubungan ah, darah itu dilihat dari bikin emosi. nama keluarga. Soalnya paham. kalau di Islam mau nikah ditanya apakah Anda saudara gitu. Ini namanya kan Aduh, mirip. enggak itu mau tinju. Mereka mau baku hantam kok, baku hantam. Dilanjut. Ya udah, Koko diam kena sepak juga nanti Koko nih. Diam kok. Oke, lanjut. Au. Baik, terima kasih. Waduh, dapat pencerahan dari Ibu Pendeta ini. Jadi bagaimanakah kiranya mempraktekkan Markus 16 ayat 15? Saya mau terangkan di sini. Itu Abuya hanya berbuat itu. Saya bukan ibu pendeta. Saya cuma ibu rumah tangga. Saya bukan.
Abu dan tangan, bukannya hebat, ya. Abu ya. Ya udah, saya ralat sedikit ya sebelum dilanjut. Ibu Gembala bukan Ibu Pendeta. Lanjut Bu Gembala, lanjut. Abu ya. Di Karol ini. Dibuka datanya, Ibu. Dibuka datanya, silahkan dibaca. Itu Bang Karol nanya baik-baik sama Ibu. Karol living lah, Karol apa nih? La living. Kristen apa Katolik? Bung Karol. Saya Katolik juga kan Kristen. Ya, jadi saya Kristen. Saya Katolik. Katolik. Oh, wajar. Apa yang mau ditanyakan? Ayat berapa tadi? Ayat 15, Markus 16. Markus 16. Jadi bagaimana melakukan penginjilan terhadap segenap makhluk. Ya penginjilan, beritakan, melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, yang sesuai firman Tuhan. Karena Alkitab yang terbuka itu hidupmu itu seperti apa, perlakuanmu seperti apa ke dunia ini, ke semua makhluk. Itu memberilah Alkitab yang terbuka. Ya, jika kamu baik hidupmu, melakukan alam semesta ini baik, kamu memperlakukan semua makhluk baik, itu kamu adalah Alkitab terbuka, kamu memberitakan Injil. Ngerti gak Karol? Iya, bagaimana juga sih isinya kan tertulis pergilah ke seluruh dunia, ini terjemahannya ya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bagaimana kita memberitakan Injil kepada segala makhluk ketika orang-orang dengan mudahnya mengkonsumsi B1, bahkan B2, bebek. Nah, itu kan makhluk juga. Makhluk itu, sedangkan di Alkitab Tuhan memperkatakan apa namanya? Bukan masalah makanan, firman Tuhan itu bukan masalah daging, firman Tuhan itu, tetapi masalah kelakuanmu, memberitakan Tuhan, firman Tuhan. Nggak ada yang larangan untuk memakan makhluk atau hewan lain, nggak ada. Yang difokuskan di sini adalah sikapmu, memberitakan Injil, memperkenalkan Tuhan yang benar. Bukan masalah makanan, bukan nggak boleh dimakan makhluk apapun. Nggak ada larangan di Alkitab itu, nggak boleh memakan hewan. Ya, jadi baik. Jadi Ibu mengambil dari Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, betul. Nah, apakah ada sukacita? Apakah ada damai sejahtera ketika manusia memperlakukan makhluk di bawah derajat manusia itu dengan bagi saya dalam tanda kutip memperlakukannya sewenang-wenang. Apakah di manakah damai sejahtera di situ? Kamu memikirkan apa yang dirasakan hewan. Hewan itu kita lakukan, kita kasihi, kita beri makan atau apapun itu. Masalah Alkitab itu tidak membahas bagaimana kita memperlakukan hewan. Alkitab itu mempermasalahkan tentang keselamatanmu. Nanti akhir zaman itu kamu masuk surga apa enggak, itu yang dipermasalahkan. Bukan dipermasalahkan tentang Alkitab. Enggak nyambung. Dengar tuh Carol, dengar, bukan ngurusin makanan katanya, keselamatan. Ibu Karolin, jangan takut, jangan gentar. Kokoh selalu ada di sampingmu. Lanjut. Hidup itu melakukan kebenaran, melakukan kehendak Bapa. Hidupmu benar, kudus, itu yang terutama. Menjadi contoh, menjadi apa? Terang dan garam dunia. Sekalipun kamu di dalam kejahatan, kamu menjadi terang di situ. Itu yang dimaksud Tuhan, itu yang penting. Bukan masalah makanan hewan, bagaimana sikap hewan, perasaan hewan itu pula kau rasakan. Itu di luar nalar kita. Yang menjadi tugasmu manusia sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia ya, itu ya menjadi berguna bagi kerajaan Allah. Dan sikapmu itu sudah mencerminkan Kristus belum? Itu yang terpenting. Sudah belum kamu memberitakan
keselamatan itu supaya saudara-saudara kita selamat masuk surga. Wah, Itu yang benar. Bu, komal gua udah kayak ini, udah kayak di gereja ini, udah kayak gereja ini. Iya, sudah seperti itu. Apalagi saya bawakan dalilnya nih. Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, nampak di sini harus mengasihinya dengan segenap akal budi. Ketika kita tahu efek yang kita lakukan terhadap sesama kita, bukan hanya ke hewan, ternyata punya dampak kepada sesama manusia kitanya juga ujung-ujungnya. Berarti ada perilaku kita yang perlu kita ubah. Dan salah satu yang perlu kita ubah itulah untuk berbalik sesuai dengan Kejadian 1 ayat 29. Ketetapan awal itu apa sebenarnya? Ketetapan awal di Kejadian 1 ayat 29 ya memang terjadi perubahan karena sejak manusia ya jatuh dalam dosa. Itu yang saya lihat. Maka kalau kita mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, artinya kita menggunakan akal budi kita. Apa yang membuat kita berpikir, apa yang membuat kita sadar bahwa perilaku kita itu membawa terang seperti yang dikatakan Ibu tadi. Ketika kita melakukan yang biasa dilakukan oleh leluhur kita, bisa jadi kita tidak membawa terang sebenarnya. Kebiasaan apa itu? Kalau itu jelek tinggalkan. Kalau itu tidak sesuai firman Tuhan, jangan dilakukan. Kalau itu kita harus tidak sesuai. Lihat dari buahnya. Kalau itu sesuai firman Tuhan, itu berarti benar. Kalau di luar firman Tuhan, ada larangan dari firman Tuhan, jangan kamu lakukan. Itu aja penting. Kenapa pula sibuk dengan kejadian-kejadian? Ya itulah, makanya dari itu saya sibuk juga dengan itu, karena kan mengasihi Allah itu dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa. Sini saya katakan dengan kamu. Kalau jiwa saya, nurani saya tergoncang dengan perilaku manusia terhadap relasi manusia dengan yang mereka derajatnya di bawah manusia, nah itu kan melawan sebenarnya kehendak awal pencipta, yakni Kejadian 1:29 bahkan 30 contohnya itu. Contohnya saja. Mengasihi Allah dengan segenap akal dan budimu artinya apa? Kita mengasihi Tuhan Allah Sang Pencipta kita dengan akal dan budi kita. Dengan akal kita mengenali Tuhan yang benar mana. Akal kita itu memproses mana yang Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu pasti mengajarkan yang benar. Tidak membunuh, tidak membenci, kasihilah musuhmu, itu kita berakal mengenali Tuhan kita. Tetapi kalau ajarannya 5 menit lagi, waktu 5 menit lagi, gunakan dengan baik. Oke. Dengan segenap hati kita, artinya kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita tanpa ragu. Kita ada trust and obey. Percaya dan taat firman Tuhan, itu yang penting. Begitu, Karo. Dan kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya mengasihi semua manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Semua manusia, bukan satu suku saja, bukan satu agama saja, bukan satu negara saja, tetapi semua manusia kita harus kasihi tanpa pandang bulu. Kita diajarkan Tuhan mengasihi manusia, tidak pernah diajarkan kasihilah sesama agamamu, tidak pernah. Tetapi kasih data Bu, kasihilah musuhmu tanpa berpikir, kasih data Bu. Karena ada tadi kasih sesama manusia seperti ini. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu perintah Allah. Begitu. Ya, jadi saya menangkap, semoga saya salah ya. Kasih sesama manusia, bukan kasih hewan ya. Biasa juga itu. Tidak ada di kasih hewan. Jadi ada tuh. Karena kepada hewan pun hewan saja kami tidak mau berlaku kasar terlebih terhadap sesama kami manusia, dan juga yang pasti kepada sang pemberi kehidupan, sang pengatur kehidupan. Tidak ada ajaran tentang hewan di Alkitab.
Hanya itu ada di perjanjian lama yang tentang apa namanya, tentang penciptaan Adam dan Hawa. Pada mulanya itu Adam disuruh menggelari semua nama-nama hewan, memelihara mereka, tetapi tidak ada larangan untuk tidak makan. Jadi Ibu Caroline, intinya gini ya, saya tengahi. Berarti Bang Carol ini yang melarang semua hewan dimakan itu tidak sesuai dengan isi Bible. Berarti begitu, Bu? Kita jujur-jujuran aja. Juga waktu di penglihatan siapa itu di perjanjian Carol, baru. dengarkan kau. Kita makan itu, tetapi dia tidak mau makannya haram katanya. Kata Tuhan Yesus apa? Apa yang kukatakan halal, jangan lagi kau katakan haram. Abuya jadi korbankan, apalagi hewan, Abuya. Ih, gimana sih? Oh iya juga. Begitu, sudah ya. Kalau yang lainnya kok diam ya? Ya, jadi Ya kan nggak diakui kan, sudah diakui dalam perjanjian lama ada itu. Kalau diakui dalam perjanjian lama itu ada kan, sebenarnya awal kisah penciptaan itu, awal ketetapan adalah ketika Tuhan melihat semua itu baik. Itu kan ketika semua sudah lengkap, relasi manusia dengan alam itu sudah harmonis. Demikianlah semua itu baik adanya. Bukan Allah mengatakan demikian itu baik adanya dengan adanya manusia mengkonsumsi hewan, bukan demikian. 1 menit Justru lagi. pada awal mulanya memang manusia diberikan hak menguasai, ya, kewajiban untuk menguasai dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga 28. Tetapi batasannya atau remnya atau batasannya, ada pembatasannya juga. Oke. Kejadian Bang 1 Carol, ayat 29 ini di bahkan Bang Carol, di dalam waktu 1 menit ini saya kasih kesempatan Bang Carol bernarasi 30 detik, Ibu Caroline bernarasi 30 detik untuk kesimpulan. Ya, maksudnya gini, Bang Carol, pandangan Anda terhadap Kristen-Kristen yang segala sesuatu itu dimakan gitu, gak ada larangan, itu seperti apa? Silakan nanti Ibu Caroline, 30 detik, jangan panjang-panjang, silakan. Terakhir ini, silakan. Oke, saya dulu. Kalau dari saya itu jatuh-jatuhnya yang sedemikian itu bakal melanggar Filipi 3 ayat 19. Yang mana dengan perlakuan begitu, itulah contoh-contoh mereka yang menuhankan perut mereka seperti yang ditulis atau dikatakan oleh Paulus. Sekian dari saya. Oke, dan terakhir menurut Bang Carol, Yesus Tuhan bukan? Ya, Yesus sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3 saja. Bapa Bukan Tuhan. adalah Allah, Oke, satu-satunya Bapa, satu-satunya Allah, dan Yesus adalah utusannya. Siap, terima kasih. Sang Logos. Siap. Sekarang Ibu Caroline, waktu Anda 30 detik. Silahkan mungkin kasih kesimpulan Kristen seperti Bang Carol ini yang memang membatasi diri itu seperti apa, tapi sesuai dengan yang tertulis ya. Silahkan Ibu. Jadi hal kerajaan Allah itu bukan, tadi dijelaskan Carol, bahwa kerajaan Allah bukan masalah hal makanan. Kemudian makanan itu tidak menajiskan tubuh manusia. Yesus sendiri berkata, bukan apa yang masuk ke dalam mulutmu itu yang menajiskan tubuhmu, tetapi apa yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskan tubuhmu. Jadi makanan itu tidak membawa kita ke neraka atau kemanapun. Jadi jangan merasa lebih baik dari orang yang tidak memakan, dan yang memakan jangan merasa lebih baik yang tidak memakan. Itu kata Tuhan Yesus. Janganlah kamu ribut tentang hal makanan. Dan jelas. Oke, siap Ibu Caroline. Nah, terakhir tadi kan Bang Carol menjawab Yesus juga bukan Tuhan gitu kan, dia utusan. Menurut Ibu Caroline, Yesus Tuhan apa bukan, Bu? Yesus Kristus itu Tuhan, dia itu Bapa itu sendiri. Dia berkata aku dan Bapa itu. Ya. Dia Sekarang Tuhan, Ibu dia. Caroline berdialog sama Umi Michan ya. Silahkan Bang Carol nyimak dulu ya biar tetap kondusif. Tapi kok saya nggak bisa nengahin kalau diskusinya ibu-ibu sama ibu-ibu. Kok yang nengahin. Lanjut Mi. Baik. Koko moderatorin ya kok ya. Oke, selamat sore Ibu Gembala Caroline Sitepu. Sore. Maaf, selamat sore Ibu. Ini Raden Michan ya. Saya jelaskan ini Abuya itu cuman
guyonan dia, saya bukan gembala. Oh ya udah bentar saya klarifikasi lagi, saya klarifikasi. Bentar bentar kok bentar saya klarifikasi. Ya bukan pendeta, bukan ibu gembala, tapi tante. Tapi nggak gembul juga, ya. Ya Mas langsing. Tapi Enggak, dia langsing nggak gembul. udah dosa tinggi hati, tidak boleh. Baik, ini Ibu Karolin, oke kita diskusi ya, tapi diskusinya santai aja ya, jangan jangan ada kepanikan, jangan ada ketantruman di sini. Saya tadi ini Umi sedikit, kalau Ibu Karolin ini ingin santai, Ibu keberatan nggak kalau Ibu buka kamera? Maksudnya nggak lagi apa-apa gitu, lagi pakai baju kan? Bu? Iya buka kamera boleh Bu? Bagus, bukan saya suruh buka kamera, saya nggak pakai celana Bu ya. Pakainya sarung. Pakai sarung. Oh iya siap. Ibu Karolin bisa buka, silakan Ibu, biar lebih kalem diskusinya. Buka kameranya Bu Mican. Ya. Bu Mican dulu buka kameranya. Oh kalau kami itu dilarang, nanti takut ada yang memperkosa diri sendiri gitu, nggak boleh. Ya. Bu Mican diwakili sama Ko Ajis tuh, silakan. Ya silakan ya Ibu. Takutnya jadi ain ya kalau di dalam Islam. Oke, takut pertama ya, takut ada terjadi ain, kedua takut ada yang memperkosa diri sendiri, ketiga takut di sini nanti ada banjir sesuatu begitu. Oke. Nggak apa-apa, Bu Karolin, saya tadi ingin mengulas lagi dan ingin mempertanyakan tentang apa yang dibahas oleh Bu Karolin sendiri tentang pengabaran Injil. Ya kan? Itu ada di dalam Matius 28, tapi ayatnya di bawah tentang Kidung Agung. Nah sekarang saya mau tanya, bagaimana cara mengabarkan Injil, bagaimana cara mengabarkan firman Tuhan, sementara apa yang tertulis di dalam Injil sendiri itu dibantah semua. Contohnya begini, terutama pengajaran Yesus. Contohnya begini, bagaimana cara mengabarkan Injil tentang hukum yang terutama saja itu sudah dibantah. Tentang konsep keselamatan, Yohanes 17 ayat 3 yang tadi dibahas Bang Carol saja sudah dibantah. Silakan Bu Karolin. Membantah siapa tadi? Semua itu tidak ada yang membantah. Yang membantah itu siapa? Coba baca di dalam Markus 12:29 tentang hukum yang terutama. Perlu jelaskan tentang apa yang dibantah. Tentang hukum yang terutama, tolong dibaca dulu Markus 12:29 sama Yohanes 17 ayat ketiga. Konsep keselamatan menurut Yesus. Coba kamu Bu Mican baca. Kebetulan saya pakai satu perangkat tapi nggak apa-apa, saya baca. Saya sampaikan aja ya, karena ini udah hafal di luar kepalanya. Markus 12:29 itu kurang lebihnya sama dengan Ulangan pasal 6 ayat keempat. Di sana dikatakan Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Jadi pada saat Yesus berbicara di dalam Markus 12:29, apa kata Yesus? Dengarlah hai bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Yesus tidak pernah menyatakan dengarlah hai bangsa Israel, aku ini Tuhanmu, aku ini Esa. Kemudian konsep keselamatan Yohanes 17 ayat 3. Apa kata Yesus? Siapa yang akan diselamatkan? Siapa yang akan diberikan hidup yang kekal? Yaitu mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Silakan ditanggapi dulu. Oke. Saya luruskan, Yesus tidak mengenal Allah. Dia mengenal Bapa, Allah. Jadi Yesus mengenal Allah Bapa. Allah itu sebagai Bapa. Jadi Allahnya Bu Mican dengan Allah yang dimaksud Tuhan Yesus itu berbeda ya. Kan? Ini Allahnya Bu Mican itu zat, sedangkan Allahnya Tuhan Yesus roh. Yesus menjelaskan Allah itu adalah roh, maka Allah menghendaki pengikut-pengikutnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi berbeda ya Bu Mican. Di situ kita tegaskan dulu. Oke. Ya, jangan Allah. Jangan panjang-panjang, apa-apa, jangan panjang-panjang. Sedikit-sedikit nanti kita lanjutkan lagi. Kalau Yesus sedang berbicara, apakah Yesus menggunakan bahasa Indonesia sehingga dia menyebut Bapa? Ya. Yesus menyebut Tuhannya dengan sebutan Adonai atau Yod He Waw He. Para rabi menerjemahkan Yod He Waw He atau 4 huruf tetragramaton itu menjadi ke dalam bahasa Arab menjadi Alef Lamet He atau Allah. Ya, di dalam kekristenan tidak mengenal kata Allah, adanya Theos. Allah itu adalah sesembahan bagi umat Islam. Bapa itu adalah terjemahan. Tidak ada kata Bapa di dalam, baik itu di dalam bahasa Koine Greek atau di dalam bahasanya Yesus.
Jadi karena kitab ini bukan kitab terjemahan, maka diterjemahkanlah. Dengarlah hai bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Kata Allah tidak ada di dalam original teks kitab kekristenan. Itu diambil dari Al-Quran. Alif, lam, ha. Ditulisnya Allah ditulisnya, tapi dibacanya Allah. Tidak ada, silahkan tunjukkan di mana di dalam koine Greek, bahasa koine Greek itu ada kata Allah. Adanya apa? Theos. Pertama itu. Kedua, ibu masih sampai dengan detik ini masih menyebut dia Yesus Kristus atau Kristus. Kristus di dalam bahasa original teks kitab ibu itu adalah Mesias atau yang diurapi, bukan Tuhan. Tapi yang diurapi Tuhan. Jadi cuma ada di Indonesia. Di dalam KJV, kitab yang saya pegang KJV tahun 1611, abad pertama ketika adanya Protestan. Protestan baru ada di abad ke-16. Setelah Martin Luther menjadi bidat daripada kekatolikan. Ini Bang Carol ada di sini orang Katolik. Jadi tidak ada kata Allah. Kata Allah itu diambil dari Al-Quran. Berbahasa Arab. Alif, lam, ha. Silakan tolong tunjukkan kalau Allah Yesus itu mengatakan, ibu mengatakan tadi Tuhan yang disembah oleh Yesus berbeda Tuhan yang disembah oleh kita umat Islam. Ya jelas beda. Allah itu roh. Allah kalian zat. Beda kan? Kemudian sekarang baca dulu di dalam Ibrani di dalam Zakaria, Bu. Baca dulu di dalam Zakaria 12 ayat 1. Benar enggak? Allah itu roh. Dulu. Kemudian sorga yang dijanjikan Tuhan kalian dan sorga yang dijanjikan Tuhan Yesus itu berbeda. Yesus ada menjanjikan sorga di mana, Bu? Sorga itu apa? Enggak, Yesus ada menjanjikan sorga untuk umat Kristen di mana? Sementara Yesus saja diutus untuk Bani Israel, hanya untuk domba-dombaku yang hilang dari Bani Israel. Tidak ada Yesus. Tunjukkan. Di mana ayatnya domba-domba hilang? Hanya untuk Israel. Matius 10 ayat ke-5. Silakan baca. Dia bilang hanya untuk Israel? Iya, baca dulu. Makanya baca dulu. Ibu kan punya kitab. Yesus melarang